Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari PER23, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan nama saya Nadine Situmeang dengan NIM 12S25052 dengan PER saya. Dengan saya Jessy Raja Gugu dengan NIM 12S25054. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tugas T04 kami. Adapun soalnya adalah sebagai berikut. Melihat startup besutan semakin potensial, Ucek sudah mulai bermimpi menjadi unicorn baru di Indonesia. Visi besar yang barangkali tak bisa diraih dalam waktu sebentar. Meski begitu, Ucok selalu berpikir bagaimana caranya memperbanyak dan menaikkan nilai transaksi. Sabtu lalu, setelah menyelesaikan ujian tengah semester, Butet berkunjung ke sebuah book fair. Sambil tetap mematuhi protokol kesehatan, ia mengunjungi berbagai booth penerbit buku, baik dari dalam dan luar negeri. Sembari melihat-lihat buku, Butet berbincang dengan representatif penerbit. Dalam diskusi ringan, Butet baru tahu bahwa penerbit bersedia memberikan potongan harga tambahan jika dilakukan pembelian dalam jumlah yang besar. Istilahnya adalah buy more pay less. Nilai potongan juga bervariasi sesuai dengan jumlah eksemplar yang dipesan. Berikut adalah rata-rata potongan harga yang diberikan. Yang pertama itu pembelian minimal 5 eksemplar diberi potongan 2%, yang kedua pembelian minimal 10 eksemplar diberi potongan 5%, yang ketiga pembelian minimal 20 eksemplar diberi potongan 12%. Seperti biasa, seusai makan siang di kantin, Ucok dan Butet berdiskusi membahas startup mereka. Setelah Butet menceritakan pengalamannya berkunjung ke book fair, Ucok merasa mendapatkan jawaban atas keinginannya untuk meningkatkan jumlah dan nilai transaksi di juragan buku. Ia yakin dengan mengaplikasikan konsep BMPL dapat mendongkrak setidaknya nilai transaksi melalui peningkatan volume eksemplar. Dalam rangka mengaplikasikan BMPL, Ucok berpikir bahwa aplikasi perlu untuk mampu secara dinamis menerima permintaan, penambahan, dan pengurangan eksemplar, Dynamic Addition, Dynamic Removal, atau DADR. Dengan BMPL, tentu yang diharapkan terjadi adalah penambahan dan bukan sebaliknya. Sebagai ilustrasi dari konsep DADR, misal seorang pelanggan melakukan permintaan pembelian terhadap dua buah buku berbeda. Di sini terdapat dua ISBN yang berbeda, yaitu 9780004831 dan 9780439708180. Dengan harga juga yang berbeda. Jadi di sini harga pada buku pertama 35,98 dan 14,15. Jumlah eksemplar yang ditransaksikan adalah 1 buah untuk buku pertama, kemudian 3 buah untuk buku kedua. Dengan demikian, maka nilai transaksi adalah 35,98 kali 1 ditambah 14,15 kali 3 sama dengan 78,43. Jadi si buku pertama ini kan harganya tadi 35 kali 98 dan jumlah eksemplar pada buku pertama itu 1. Jadi dikali 1 35 dikali 98. Terus juga buku kedua kan jumlahnya 14,5. Kan jumlah eksemplarnya ada 3, jadi dikali 3. Jadi sama dengan 78,43. Kemudian dengan adanya insentif potongan harga BMPL, calon pelanggan dapat menambah atau mengurangi jumlah eksemplar dari pesanannya. Sebagai contoh, yang mengurangi sejumlah 1 eksemplar untuk buku pertama dan menambah 4 eksemplar untuk buku kedua. Dengan demikian total menjadi transaksi adalah 35,98 kali 0 tambah 14,15 kali 7 sama dengan 99,05. Jika kemudian dilakukan pemotongan harga pada BMPL, maka untuk buku kedua diberikan potongan sebesar 2% karena telah memenuhi syarat minimum eksemplar. Dengan demikian, maka total nilai transaksi menjadi 35,98 kali 0 ditambah 14,15 kurang 2% dikali 7 sama dengan 97,07. Selanjutnya, pagi tadi di kelas pemrograman disampaikan materi mengenai array, konsep baru yang memungkinkan lebih dari satu variabel diakses atau diidentifikasi dengan satu identifier. Butet berargumen bahwa konsep array dapat diterapkan pada DADM. Butet kemudian membuat sebuah ilustrasi untuk membantunya mengabstraksi solusi. Menurut Butet, aplikasi akan memiliki 3 buah array yang setiap array memiliki tugas berbeda. Array yang pertama akan digunakan untuk menyimpan ISBN, array yang kedua akan menyimpan harga buku atau price,
per eksemplar, dan array yang ketiga akan menyimpan jumlah eksemplar yang dipesan. Kombinasi dari ketiga array akan membentuk satu relasi data dengan merujuk nilai pada nilai indeksnya. Sebagai contoh, untuk elemen pertama dari setiap array membentuk konteks untuk buku pertama, sementara elemen kedua membentuk konteks buku kedua. Dengan prinsip dasar ini, kemudian dapat dikombinasikan dengan repetition untuk membentuk solusi utuh. Nah, berarti di sini kita menggunakan 4 array. Yang pertama itu array ISBN, array price, quantity, dan index. Di mana indeksnya itu merujuk pada nilainya, ISBN-nya itu kode ISBN-nya, price-nya itu harga bukunya, dan quantity-nya itu jumlah bukunya. Jadi limitation yang pertama itu buku diidentifikasi dengan International Standard Book Number atau ISBN yang unik dan dihargai dengan mata uang US dollar. Yang kedua itu minimum pembelian adalah 1 eksemplar dari suatu buku. Yang ketiga itu diperbolehkan membeli lebih dari 1 buku masing-masing dengan jumlah eksemplar yang berbeda. Yang keempat itu jumlah buku paling banyak 3 ISBN yang berbeda. Yang kelima itu untuk setiap buku terdiri atas 3 baris masukan, yaitu ISBN, price per eksemplarnya, quantity dari eksemplar. Nah, yang keenam itu untuk mengurangi jumlah eksemplar, maka quantity dituliskan dalam nilai negatif. Yang ketujuh itu aplikasi akan membaca masukan buku secara terus-menerus hingga diperintahkan untuk berhenti. Perintah berhenti ditandai dengan triple dash pada saat membaca masukan ISBN. Selanjutnya, Ucok mendefinisikan iuran setelah semua masukan diterima. Aplikasi akan menampilkan total nilai transaksi yang ditulis dalam 2 digit nilai presisi. Nah, di sini diberikan example-nya. Yang pertama kita akan diminta untuk menginput 3 ISBN, 3 harga buku, dan 3 eksemplar bukunya. Yang pertama diminta diinput ISBN yang pertama, harga buku, dan eksemplarnya. Terus ISBN buku kedua, harga bukunya, eksemplar buku kedua, dan yang terakhir itu ISBN buku ketiga, harga bukunya, dan eksemplarnya. Nah, outputnya adalah hasil dari perkalian si harga buku dengan si eksemplarnya ini dijumlahkan dengan ISBN kedua dan ketiga. Seperti itu. Nah, kita langsung lanjut saja. Kami akan menjelaskan logaritma kami. Nah, yang pertama itu pada variabel ISBN kami menggunakan tipe data string array untuk ukuran 3. Di sini akan menampung kode identitas buku atau ISBN untuk 3 jenis buku yang berbeda. Jadi untuk 3 jenis buku yang berbeda ini akan di input ke dalam ini. Terus ada integer array quantity. Nah, di sini untuk menyimpan kuantitas atau jumlah buku yang diinput untuk setiap transaksinya. Jadi sini pada variabel quantity kami memakai integer array pada ukuran 3. Jadi di sini selanjutnya kami mengassign quantity index ke 0 sama dengan 0, quantity index ke 1 sama dengan 0, quantity index kedua sama dengan 0. Ini semua diawali dengan 0. Lalu kami memakai tipe data pada variabel price kami memakai tipe data real array pada size 3. Di sini itu untuk menyimpan harga satuan bukunya. Di sini juga kami mengassign price index ke 0 sama dengan 0 dimulai dari 0. Lalu mengassign price index ke 1 sama dengan 0. Lalu price index kedua sama dengan 0. Di sini juga kami menggunakan pada total price outputnya kami menggunakan tipe data real karena variabel tunggal bukan array dia. Ini akan menyimpan total harga keseluruhan dari semua jenis buku yang terjual. Lalu pada variabel total price kami menggunakan real array pada size 3. Di situ juga kami mengassign total price index ke 0 sama dengan 0, lalu total price index ke 1 sama dengan
indeks ke-1 sama dengan 0, lalu total price indeks kedua sama dengan 0. Lalu di sini kami menggunakan kembali tipe data integer. Di sini untuk quantity 0, quantity 1, dan quantity 2. Jadi di sini inilah variabel yang sangat penting. Mereka itu akan menyimpan total akumulasi atau penjumlahan kuantitas buku untuk masing-masing jenis. Nilai awalnya itulah semuanya 0, n sama dengan 0. Lalu kami mengassign quantity 0 sama dengan 0, quantity 1 sama dengan 0, quantity 2 sama dengan 0. Lalu kami juga menggunakan pada book 0, book 1, book 2, semua itu berawal dari 0 pokoknya. Terus kami menggunakan pada variabel ini kami menggunakan string. Kami menggunakan string untuk book 0, book 1, book 2. Tiga variabel ini digunakan sebagai memori untuk menyimpan kode ISBN yang sudah diidentifikasi sebagai jenis buku 0, jenis buku 1, dan jenis buku 2. Terus juga di sini kami mengassign book 0 sama dengan book 1 sama dengan book 2 sama dengan book. Terus juga kami di sini menggunakan pada variabel 0, 1, 2 kami menggunakan tipe data integer. Nah, ini digunakan sebagai flag atau penanda di dalam logika program yang rumit untuk memastikan book 0, book 1, dan book 2 ini hanya diisi satu kali saat ISBN baru ditemukan. Nilai awalnya masing-masing adalah 0, 1, 2. Jadi di sini kami mengassign 0 sama dengan 0, 1 sama dengan 1, 2 sama dengan 2. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasannya. Nah, program akan masuk ke proses perulangan di mana kami menggunakan do while sebagai perulangannya. Program ini akan meminta perulangan selama n-nya masih kurang dari 3. Yang pertama itu program akan meminta input ISBN. Nah, kemudian ISBN akan dicek apakah si ISBN indeks ke n ini sama dengan triple dash. Nah, jika dia true, maka si program akan langsung otomatis berhenti karena tadi si n-nya itu sama dengan 3. Sedangkan si programnya akan meminta inputan kembali jika si n-nya itu kurang dari 3. Nah, selanjutnya logika pengelompokan bukunya. Tujuan logika ini adalah untuk mengidentifikasi apakah ISBN yang diinput sudah pernah masuk sebelumnya atau sudah terdaftar di book 0, book 1, atau book 2. Nah, yang kedua, jika sudah minta harga dan kuantitas, lalu akumulasikan kuantitasnya. Yang ketiga, jika dia belum, daftarkan ISBN tersebut dan lanjutkan ke input harga dan kuantitas. Nah, langsung saja kita fokus pada branching pengecekan buku. Nah, yang pertama tadi akan diminta input ISBN. Nah, jika ISBN indeks ke n sama dengan triple dash dia bernilai true, berarti diassign di sini n-nya sama dengan 3. Nah, si program akan otomatis berhenti pada ini karena si n-nya itu lebih besar atau sama dengan dari 3, sedangkan yang diminta itu n lebih kecil dari 3. Nah, jika dia false, maka kita akan ke branching yang selanjutnya di mana kita akan mengecek apakah si ISBN ke n sama dengan ISBN ke 0. Nah, jika dia true, maka kita cek lagi dia apakah si 0 sama dengan 0 itu true. Nah, jika dia true, maka book 0 sama dengan ISBN ke n. Jika dia false, maka dia ke branching yang selanjutnya untuk dicek selanjutnya apakah si ISBN indeks ke 0 ini sama dengan book 0. Nah, jika dia true, maka diassign n sama dengan 0, lalu akan diminta input price ke n-nya, lalu diminta input kuantitinya berapa, kuantiti n-nya berapa, lalu akan dimanipulasi pada assign di mana kuantiti 0 sama dengan kuantiti 0 ditambah kuantiti ke n, di mana ada kondisi lagi n sama dengan n tambah 1. Nah, jika dia false, maka akan dicek
apakah si 1 itu sama dengan 1. Nah, jika dia bernilai true, maka kita cek si buku 1 sama dengan ISBN ke N. Jika dia false, maka kita cek kembali lagi ke branching yang selanjutnya, di mana kita akan mengecek apakah si ISBN ke 0 ini sama dengan si buku pertama yang tadi kita lakukan di branching yang sebelumnya. Nah, jika dia true, maka akan diassign N sama dengan 1. Kemudian program akan meminta input price ke N-nya, lalu input quantity atau jumlah buku ke N-nya, lalu dimanipulasi lagi menggunakan assign, di mana quantity 1 sama dengan quantity 1 ditambah quantity ke N. Nah, kemudian diassign apakah si 0 ini sama dengan 3, dan diassign lagi N sama dengan N tambah 1. Nah, jika dia bernilai false, maka kita cek lagi apakah si N sama dengan maka kita akan assign lagi apakah N sama dengan 2. Kemudian program meminta input price ke N-nya, kemudian minta input quantity ke N-nya, kemudian dimanipulasi menggunakan assign, di mana quantity 2 sama dengan quantity 2 ditambah quantity ke N. Diassign lagi 0 sama dengan 3 dan N-nya sama dengan 0. Nah, selanjutnya pada ISBN ke N sama dengan ISBN ke 0 ini, jika dia tidak benar atau si ISBN ke N tidak sama dengan ISBN ke 0, maka dia akan ke false. Nah, di false ini kita akan melakukan pengecekan lagi, di mana pada branching ini yang kita cek itu adalah ISBN ke N sama dengan ISBN ke 1. Jika dia bernilai true, maka kita cek apakah si 1 sama dengan 1 ini bernilai true. Nah, jika dia true, maka diassign book 1 sama dengan ISBN ke N. Jika dia false, maka kita lanjut lagi ke branching yang selanjutnya, di mana kita cek si book ISBN ke 1 ini sama dengan book 1. Jika dia true, maka N-nya sama dengan 1, diassign lalu minta input si harga bukunya, lalu diminta input quantity ke N-nya, lalu di-assign lagi quantity 1 sama dengan quantity 1 ditambah quantity ke N. Di-assign lagi 1 sama dengan 3, di mana N sama dengan N tambah 1. Jika dia bernilai false, maka di-assign N sama dengan 2, lalu diminta input price ke N, diminta input lagi quantity ke N, lalu dimanipulasi menggunakan assign quantity 2 sama dengan quantity 2 ditambah quantity ke N. Di-assign lagi 1 sama dengan 3 dan di-assign N sama dengan 0. Nah, yang terakhir kita akan cek dia. Jika si ISBN ke N tidak sama dengan ISBN ke 1, maka dia akan false. Nah, pada false juga kita melakukan pengecekan apakah si ISBN N ini sama dengan si ISBN ke 2. Nah, jika dia true, maka kita cek dia apakah situ sama dengan 2. Jika dia true, maka book 2 sama dengan ISBN ke N. Nah, jika dia false, maka lanjut ke branching yang selanjutnya, di mana kita cek si ISBN buku kedua ini sama dengan book 2. Nah, jika dia true, maka di-assign N-nya sama dengan 2, lalu akan kita input price ke N-nya, kita input quantity ke N-nya, dan kita manipulasi menggunakan assign quantity 2 sama dengan quantity 2 ditambah quantity ke N. Terus kita assign 2 sama dengan 3 dan N sama dengan 0. Nah, selanjutnya setelah perulangan selesai, misalnya karena N sama dengan 3 atau inputnya itu triple dash, program menghitung diskon secara terpisah untuk setiap jenis buku berdasarkan total akumulasi kuantitas, yaitu quantity 0, quantity 1, quantity 2. Jadi di sini kita menggunakan if untuk perbandingan. Nah, jika quantity 0 lebih besar atau sama dengan 20, tadi kan katanya kalau lebih besar atau sama dengan 20, dia mendapatkan diskon sebanyak 12%. Jadi dia kalau bernilai true, price index ke 0 sama dengan price di assign,
price index ke 0 sama dengan price index ke 0 dikurang price index ke 0 dikali 12% atau 12/100. Jika dia false, maka dia akan dicek kembali. Dia itu quantity 0-nya itu lebih besar sama dengan 10 atau tidak. Jika dia true itu akan mengassign price index ke 0 sama dengan price index ke 0 dikurang price index ke 0 dikali 5/100. Jika dia false, maka dia akan dicek kembali quantity 0 lebih besar atau sama dengan 5. Jika dia true, maka akan mengassign price index ke 0 sama dengan price index ke 0 dikurang price index ke 0 dikali 2/100. Nah, yang sama itu dilakukan untuk quantity 1 atau buku jenis 2. Jadi itu total price index ke 0 sama dengan price index ke 0 dikali quantity 0. Di sini juga kita menggunakan if untuk perbandingan. Quantity 1 lebih besar jika quantity 1 lebih besar atau sama dengan 20. Jika dia bernilai true kan tadi katanya dia itu mendapatkan diskon sebanyak 12%. Jadi jika dia true, price index ke 1 sama dengan price index ke 1 dikurang price index ke 1 dikali 12/100. Jika dia false, maka akan digunakan lagi perbandingan. Jika quantity 1 lebih besar atau sama dengan 10, price index ke 1 kita akan mengassign price index ke 1 sama dengan price index ke 1 dikurang price index ke 1 dikali 5/100. Dan jika dia false, kita akan menggunakan lagi perbandingan. Jika quantity 1 lebih besar atau sama dengan 5, jika dia true maka akan mengassign price index ke 1 sama dengan price index ke 1 dikurang price index ke 1 dikali 2/100. Nah, digunakan juga prosesnya sama pada buku quantity yang kedua atau jenis buku ketiga. Nah, di sini mengassign total price index ke 1 sama dengan price index ke 1 dikali quantity 1. Di sini juga kita menggunakan perbandingan. Jika quantity 2 lebih besar atau sama dengan 20, jika bernilai true, price index keduanya sama dengan price index kedua dikurang price index kedua dikali 12/100 atau 12%. Jika dia false, maka digunakan lagi perbandingan. Jika quantity 2 lebih besar atau sama dengan 10, jika dia bernilai true, maka akan mengassign price index kedua sama dengan price index kedua kurang price index kedua dikali 5/100. Jika dia bernilai false, maka akan menggunakan lagi perbandingan. Jika quantity 2 lebih besar atau sama dengan 5, jika dia bernilai true, maka akan mengassign price index kedua sama dengan price index kedua dikurang price index kedua dikali 2/100. Nah, selanjutnya itu kita akan menghitung total harga untuk masing-masing jenis buku menggunakan harga satuan yang sudah didiskon dan total kuantitas akumulasinya. Jadi di sini kita mengassign total price output sama dengan total price index ke 0 ditambah total price index ke 1 ditambah total price index kedua. Jadi di sini output to fixed itu artinya dibulatkan menjadi 2 angka desimal. Lalu di sini total price output 2. Maksudnya itu total price outputnya itu total dari seluruh harga yang sudah didiskon dan diakumulasikan. Begitu. Jadi langsung saja kita menjalankan program. Nah, kita memasukkan ISBN pada buku pertama. Di sini kita menggunakan example 1 979 8 61. Lalu kita input harga dari buku tipe pertama 35 98. Lalu di sini eksemplar pada buku tersebut yang pertama 1
Lalu di sini kita disuruh menginput ISBN buku kedua 9704 7081 80. Lalu di sini price-nya pada buku kedua 14,515. Lalu eksemplar pada buku kedua 3. Lalu kita menginput ISBN pada buku ketiga 9. Lalu price-nya 35,9. 35. Lalu eksemplarnya -1. Lalu ISBN 39 10 81. Nah, price-nya itu 14,15, lalu eksemplarnya itu 4. Nah, sini kita triple dash-nya pada buku. Nah, di sini akan menghasilkan outputnya 97,07 karena di sini tadi sudah dilakukan pada ISBN buku pertama, buku kedua dan buku ketiga itu sudah dioperasikan menggunakan diskon dan sesuai dengan akumulasinya tersebut. Nah, di sini kami sudah mencoba untuk mengumpulkan tugas kami, dan pada layar bisa kita lihat tugas kami sudah berhasil dan dia sudah centang hijau. Nah, adapun kendala atau kesulitan kami dalam mengerjakan tugas ini, yang pertama itu logika pengelompokan ISBN yang rumit, di mana dia bersarang untuk memisahkan 3 jenis buku yang sangat sulit dilacak dan tidak efisien. Yang kedua itu variabel yang berlebihan atau terlalu banyak variabel yang tujuannya mirip, misalnya quantity dan quantity 0, menyebabkan kami kebingungan. Itu saja kendala yang kami hadapi. Bila ada kata-kata kami yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Setengah jam